intervensi terhadap jalan-jalan tersebut, karena dari desa juga ada yang disebut dengan anggaran dana desa ya, Syana. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang, Kabupaten Flores Timur, NTT bernasib serupa. Puluhan tahun tak terjangkau akses dan layanan transportasi. Mereka terisolasi. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Antara pembangunan infrastruktur dengan layanan transportasi itu harus beriringan. Berkas Kompas malam ini pukul 11 malam di Kompas TV. Inilah akses jalan menuju Kampung Pasir Gebang. Panen masih kendaraan anu nyandak pare ya sebetul Pak sampai luntut boro-boro orang nyandak kendaraan jalan kaki ripuh. Transportasi semata-mata dari warga sendiri. Tak semua daerah di NTT tersentuh kemajuan. Kampung Basira, Desa Pati Sirawalang, di paling ujung Kabupaten Flores Timur, contohnya. Letaknya yang terpencil membuat Kampung Basira terisolasi. Tunas bangsa yang tinggal di Kampung Basira mesti berpeluh keringat menuju desa tetangga agar bisa sekolah di SMPN 2 Tanjung Bunga. Karena akses jalan rusak dan nihil layanan transportasi, mereka terpaksa jalan kaki sejauh 5 kilometer. 2023 lalu, jalanan yang biasa mereka lalui memakan korban. Vincentius Doni Uruin patah tangan saat melintasi jalanan jelek menuju sekolah. Pagi waktu berangkat di turunan Kampung Lama, situ dia jatuh. Jatuh karena? Ya karena daerahnya jalannya berbatu, batu-batu lepas sehingga motornya lepas dari kendali, akhirnya jatuh. Tiada moda transportasi umum, mau tak mau ia melepas anaknya mengendarai motor meski belum cukup umur. Cuma dengan kondisi jangkauan seperti ini, apa boleh buat, kita terpaksa harus
mengizinkan anak untuk membawa kendaraan sendiri. Ya, untuk transportasi semata-mata dari warga sendiri. Pemda untuk saat ini, sampai saat ini belum ada. Ya. Tidak ada rute. Iya, tidak ada rute. Basira terisolasi. Cukup sulit menjangkau desa berpenduduk 356 kakak ini. Sebab jalan sepanjang 5 km belum diaspal. Plus konturnya berkerikil, berlumpur, dan berbatu. Musim hujan seperti sekarang, kondisi jalan ya begini, licin dan berlumpur. Laju mobil bahkan tertahan jika tak ditarik pakai tali oleh 11 orang. Terisolasi, warga Basira sulit menjangkau akses kesehatan. Yang lebih parah itu orang-orang yang sakit melahirkan. Nah, itu sering terjadi hal-hal di luar dugaan ada, kemudian sampai anaknya meninggal ada juga, ya belum sampai ke tujuan. Terisolasi jelas memukul perekonomian mereka yang menggantung hidup pada hasil alam. Keuntungan panen tak maksimal sebab sulit dijual ke kota yang jaraknya 31 km. Tadi Mente, Kemiri maupun Kopra, yang sebenarnya harganya itu kalau kami bawa langsung ke lereng tukang mungkin harganya lebih di atas ketimbang di sini. Belum lagi harga barang dan kebutuhan pokok ikut melambung. Apa boleh buat? Seni bertahan hidup mesti dilakoni. Ya kalau kita bagi rata sih kurang lebih 100 sampai dengan 200 per bulan. Jadi kita mensiasatinya itu dengan karena di sini kita bertani sehingga untuk kebutuhan makanan itu bisa terbantu dengan kita tanam sendiri. Daerah terisolasi, tertinggal kemajuan. Sampai kapan Basira lepas dari kisah nelangsa, buruknya akses, dan tiadanya layanan transportasi? Kabupaten Flores Timur atau Flotim berada di ujung timur Pulau Flores. Total panjang jalan di wilayah ini 718 km. Tapi belum semua teraspal. Sebagian konturnya tanah dan kerikil. Sebagai wilayah kepulauan, Flotim mengandalkan transportasi laut. Ada 3 pelabuhan yang disinggahi kapal feri. Solor, Adonara, dan Waibalun di Larantuka. Sementara layanan transportasi darat masih sedikit. Ya, itu ada dari angkot, ada juga dari bis yang terbatas ini, pelayanan dari Damri yang ada di sini. Memang keadaannya kita begitu. Dan juga kita punya pengusaha kan tidak bermain di situ. Banyaknya bermain di mobil luar kota kan. Layanan transportasi udara juga sama. Meski punya bandara Gewayantana, tapi frekuensi penerbangan sangat terbatas. Ada 1 rute penerbangan reguler dari Kupang ke Larantuka dan sebaliknya. Itu juga cuma sekali terbang dalam sehari. Penerbangan perintis dinanti Bandara Gewayantana. Salah satu tujuannya untuk menekan disparitas harga-harga kebutuhan pokok di Flores Timur. Maka angkutan perintis bisa juga dijajaki dengan rute yang lain. Pada saat kita memulai untuk meng-create atau mencoba memprovide penerbangan dengan rute-rute yang baru, hal tersebut bisa memicu munculnya konektivitas baru dan pertumbuhan ekonomi yang lebih dibandingkan sebelumnya. Transportasi jadi urat nadi masyarakat beraktivitas. Konektivitas transportasi jadi salah satu solusi melepas jerat keterisolasian suatu wilayah. Transportasi itu harus dimasukkan ke dalam kelompok layanan dasar. Sebab tanpa ada layanan transportasi, orang tidak bisa bekerja, orang tidak bisa bersekolah, orang tidak bisa ke rumah sakit, orang tidak bisa rekreasi, dan sebagainya. Undang-undang mengamanatkan negara menyediakan layanan transportasi bagi warganya.
mulai dari rute antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan dalam wilayah kabupaten atau kota. Tapi faktanya, sentuhan negara belum menjangkau semua. Pasir Gebang dan Basirah contohnya, tak meratanya layanan transportasi ke pelosok negeri, karena negara masih menjadikan Pulau Jawa basis pembangunan. Kebanyakan yang merumuskan, yang membuat kebijakan tinggal di Jawa, berasal dari Jawa, maka cara pandangnya hanya di Jawa. Dan kebetulan Jawa jumlah penduduknya besar, sehingga selalu menjadi dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Pemerintah menampik tudingan pembangunan layanan transportasi berorientasi Jawa sentris. Menhub mengaku pemerintah pusat belum bisa menghadirkan layanan yang mengoneksikan antar wilayah secara merata. Kami dengan anggaran 33 triliun itu seluruh Indonesia. DKI anggarannya 80 triliun. Jawa Barat 40 triliun. Jawa Timur banyak. Kaltim itu 25 triliun. Nah, ini masih minta kita yang membangun.